Halo guys, sekarang kita bakal bahas TPS UTBK 2019. Nah, ini tipe soalnya itu di materinya itu ada dua. Yang pertama, pemahaman bacaan sama penerapan umum. Yang kita harus menganalisa data-data. Ini kan ada data berupa tabel satu ini. Ini ada bacaan 3 paragraf. Ini paragraf pertama, yang ini paragraf kedua, yang ini paragraf ketiga. Nah, kalau mau baca silahkan di pause dulu. Kalau udah, aku bakal jelasin maksudnya teks ini itu apa sih. Nah, eh sebelumnya cara pengerjaan dulu. Kalau misalnya ada bacaan kayak gini, kalian bisa milih dua cara. Kalau menurutku, yang pertama itu kalian bisa baca cepat dulu pertama, skimming sampai akhir. Terus kalian lihat soal. Habis itu kalian cari yang udah yang ditanya di soal itu. Kan kalian nggak mungkin nginget satu bacaan dalam satu kali baca. Nah, itulah gunanya skimming itu. Kalian tuh harus tahu soal ini tuh maksudnya apa sih, bahas apa sih. Nah, terus yang cara kedua, kalian langsung lihat soal dulu. Tapi kekurangannya cara kedua ini, kalau kalian lihat soal dulu, kalian tuh nggak tahu apa yang dibahas di teks. Jadi aku bakal nyaranin cara pertama sebenarnya. Kalian baca cepet aja kayak lewat-lewat gitu. Tapi beneran dibaca, jangan cuma dilewatin. Nah, terus kalian udah tahu yang apa yang dicari di pertanyaannya, terus dicari terus dijawab. Nah, aku bakal jelasin ini tentang bacaan ini sebenarnya bahas apa sih. Itu bacaan ini tuh bahas tentang kesehatan anak. Kesehatan anak yang takut disuntik dan bagaimana peneliti itu menangani ketakutan itu. Bukan takut disuntik sih, tapi takut ke rumah sakit. Terus itu penelitinya itu uh, melakukan penelitian tentang bagaimana uh, sifat kekooperativan anak setelah terapi bermain. Sebenarnya kalau bacaan kayak gini tuh juga bisa dilihat dari per kalimat. Biasanya itu per kalimat itu bahasa apa itu udah kita bisa tahu. Misal kalimat pertama, kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Berarti kan ini tentang permasalahan kepentingan kesehatan anak kepada orang tua. Bagi orang tua. Nah, terus yang kalimat kedua, namun semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Ini kan berarti kayak menceritakan karena penting dan semua anak kecil itu berpotensi mengalami sakit. Ngerti nggak maksudnya? Nah, terus yang kalimat ketiga itu contoh-contoh sakit yang biasa dialami anak. Terus yang kalimat keempat, nah ini kalimat keempat itu sudah masuk ke bukan nih. Kalimat keempat itu belum masuk ke inti. Di inti itu baru kalimat kelima. Kalimat keempat itu bahas kan kalau anak itu sakit dia harus bawa ke rumah sakit. Nah, terus kelima itu baru masuk ke inti dari bacaannya. Nah, ini kan kayak 1, 2, 3, 4 itu kan kayak latar belakang. Terus kalimat kelima yang sayangnya itu kan kayak udah masuk ke isinya, ke apa yang dibahas di bacaan ini. Biasanya itu kalau bacaan itu apa ya, strukturnya itu pendahuluan, isi, terus penutup gitu.
Nah, udah, ini bacaannya. Karena udah di skimming, kan paragraf pertama tadi kan bahas tentang alasan anak itu takut ke rumah sakit. Terus kalau paragraf kedua itu tentang penelitiannya yang dilakukan. Itu terapi bermain terhadap anak yang kooperatif. Nah, terus paragraf ketiga itu bahas kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian tersebut. Ini kan kesimpulan. Hasil penelitian gitulah. Dalam bentuk teks dijelaskan. Udah kan, kita udah tahu inti dari bacaan. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Yang nomor 1, berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Cara gampangnya ini dieliminasi aja satu persatu pilihannya. Karena kita nggak tahu nih mana yang benar gitu, jadi kita seleksi aja yang salah. Nanti sampai dapat satu itu baru yang benar. Pertama lihat pilihan A, sebagian anak kecil yang sakit ke rumah sakit. Yang sakit sering ke rumah sakit. Ini ada kata sering, tapi di paragraf ini nggak disebutin kalau sering. Kan cuma semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak ini adalah bla 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 bla. Terus sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Berarti yang A ini bukan. Terus yang B, sebagian anak kecil yang tidak sakit senang ke rumah sakit. Ini malah berlawanan. Karena ini senang ini. Ini jelas enggak. Terus yang C, sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit. Nah, sedangkan di kalimat keempat ini sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Berarti kan yang ke rumah sakit itu kan yang berpotensi mengalami sakit. Nah, ini malah kebalikannya, yang C, tidak berpotensi mengalami sakit, jelas salah. Terus yang D, sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sebenarnya ini yang benar kayaknya. Jadi kita simpan dulu, kita ke yang E. Sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit. Nah, ini kan nggak dibahas sama sekali rawat inapnya, berarti nggak. Nah, ketemu jawaban yang benar itu yang D. Ini kan sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Kan memang dari ini kan semua anak kecil yang ini, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Berarti kan sebagiannya itu kan pasti ke rumah sakit. Nah, udah paham kan? Terus yang kedua, kesimpulan apa yang ditarik dari paragraf 3? Kita ninjau paragraf 3 ini. Hasil penelitian menunjukkan bla bla bla. Ini hasil penelitiannya tapi dijelaskan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang kita eliminasi lagi pilihannya. Yang A, anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka lebih bersikap kooperatif. Kebalik ya, mereka itu lebih bersikap kooperatif karena setelah mendapatkan terapi bermain. Terus yang B, anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka patuh dan dapat berkomunikasi dengan orang tua. Kayaknya kebalik juga. Mereka itu setelah mendapatkan terapi bermain jadi kooperatif gitu, dapat ini yang kalimat ini, yang sikap kooperatif misalnya ditunjukkan. Itu kan setelah mendapatkan terapi bermain. Berarti yang B salah juga. Tulisan C, anak lebih bersikap kooperatif apabila anak nyaman dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Kebalik juga. Anak lebih bersikap kooperatif apabila mendapatkan terapi bermain gitu. Itu yang benar, kalian C.
Terus yang D, anak mendapatkan terapi bermain apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Kebalik juga. Nah, yang ini yang benar. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Kan setelah di paragraf ini kan setelah mendapatkan terapi bermain, anak itu lebih kooperatif, jadi lebih nyaman buat perawatnya di rumah sakit. Ya. Berarti jawaban yang E. Yang A sampai D itu soalnya kebalik semua dari hasil penelitiannya. Terus yang nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, bagaimana kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin? Paling mungkin. Berarti semuanya itu sebenarnya benar. Tapi yang paling memungkinkan itu, yang paling benar dari yang benar. Nah, gampangannya kita eliminasi lagi sih. Kalau soal-soal bacaan kayak gini, kan kita mau nyari yang paling benar. Berarti kan kita harus seleksi satu-satu. Nah, pilihan yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Di sini ada nggak ya? Sebenarnya di sini banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki. Tapi kan belum tentu anak laki-laki itu berpotensi lebih berpotensi sakit daripada anak perempuan. Ini soalnya belum tentu. Nah, terus yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Mana ya? Kan nggak ada di sini. Di sini nggak dijelasin kalau apa sih tulisan yang tersurat maupun tersirat yang menunjukin kalau anak perempuan itu lebih berani daripada anak laki-laki di tulisan ini. Berarti belum benar juga, nggak pasti gitu. Ini tuh dipilih yang dicari yang paling pasti gitu. Kan ini A, B itu nggak pasti. Terus yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Pengalaman buruk di rumah sakit. Di sini juga nggak ada sih. Kan ini ada kata sering juga. Sering itu artinya intensitasnya itu besar gitu. Kayak kegiatan yang banyak dilakukan gitu. Itu sering pengertiannya. Kan ini juga nggak dijelaskan kalau sering mendapatkan pengalaman buruk. Mereka itu cuma takut kalau sama pemandangan pemandangan orang sakit. Terus di sini obat. Terus di sini ada penampilan staf rumah sakit. Terus sama suntikan. Ini kan belum tentu anak-anak itu mendapatkan pengalaman buruk. Karena belum tentu dan masih ada yang lebih benar. Kita pilih yang paling benar. Nah, yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah, ini kayaknya yang paling benar. Karena ini yang mewakili satu paragraf juga. Nah, terus yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Di sini kan nggak ada kata-kata sering. Sering dibaca ini kan nggak ada kata-kata sering dirawat inap di rumah sakit. Cuma ada ini. Apalagi jika harus rawat inap. Ini kan enggak mengatakan kalau anak-anak itu sering dirawat inap. Berarti yang paling benar sebenarnya yang D. Next. Itu nomor 4. Berdasarkan paragraf. Oh, ini soalnya sama. Jadi kayak biasanya di SBM itu juga ada soal-soal yang berulang kayak gini sih. Jadi hati-hati aja kalau misalkan jawaban ini salah.
berarti jawaban yang ini juga salah. Kalau jawaban yang ini benar, otomatis benar. Kayak antara poin bonus atau poin yang dikurangin malah lebih besar gitu loh. Berarti ini yang D ya. Terus yang nomor 5, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Ini kalimat bercetak tebalnya ini di bawah. Kayak biasa, kita cek dulu. Atau kalau ini karena pendek, kita bisa baca dulu. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Yang tidak mendukung ya berarti yang salah. Yang A itu kan malah mendukung. Jadi ini yang nggak dipilih. Yang B simpan dulu. Terus yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Oh, maksudnya mendukung ini berkaitan dengan si tulisan ini. Jadi kita harus nyari yang tidak berkaitan. Ini kan A yang ini kan berkaitan. Terus yang B, tidak menyenangkan ketika disuntik. Nah, ini juga berkaitan dengan alasan ini. Terus yang C itu juga berkaitan. Jadi yang D, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Nah ini juga berkaitan. Kan anak takut jarum suntik. Nah terus yang ini yang tidak mendukung. Yang ini kan tidak suka tapi tidak pernah tahu jarum suntik. Tidak suka ke rumah sakit sama tidak pernah tahu jarum suntik. Berarti ini kan beda banget sama pernyataan yang dicetak tebal ini. Ini kan jarum suntik, alasan anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Ini kan yang E ini kan tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Ini tuh kayak nggak mendukung si pernyataan ini, nggak berkaitan sama si pernyataan ini. Ini kan pernyataannya kan alasannya anak-anak takut ke rumah sakit karena jarum suntik. Berarti yang jawaban yang E. Next, yang nomor 6. Berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua ini setelah terapi adalah berarti kedua ya. Kalau kayak gini itu kita cari tahu dulu jumlah anak yang kooperatif. Kita cari tahu jumlah anak yang kooperatif. Ini kan laki-laki 20, perempuan 25, berarti anaknya ada 45. Terus yang kedua ada 50. Yang ketiga ada 40. Keempat ada 70. Yang kelima ada 27. Terus yang keenam ada 40. Nah ini kita cari yang kedua tertinggi. Yang tertinggi pertama kan ini. Terus di bawah 70 ada berapa? 50. Ini jawabannya. Yang bola. Nah, gampang kan? Terus yang nomor 7. Berdasarkan tabel 1, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan kepada anak-anak adalah ini, yang berarti yang hasilnya paling bagus, yang hasilnya paling besar. Yang hasilnya paling besar itu kan tadi kan di nomor 6 kan monopoli. Berarti ini kita juga pilih monopoli. Sama apa ya? Kalau ngerjain soal kayak gini tuh cara sederhananya memang eliminasi sih. Jadi kan misal kalian suruh nyari yang mana yang benar dari paragraf 1, berarti kan kalian harus
menghilangkan yang salah-salah, pilihan-pilihan yang salah, biar ketemu pilihan yang benar. Kalau kalian langsung nembak di satu pilihan gitu, oh ini bener nih, itu bisa jadi ada pilihan yang lebih bener gitu loh. Jadi kalau saranku di eliminasi aja pilihan-pilihannya. Ini tuh kalau asal banyak latihan itu nanti cepet, oh ini enggak gitu. Sekian dari aku, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka.